Karena kemuliaan duduk di majelis ilmu itu luar biasa. Kemuliaan-kemuliaan yang bisa kita dapatkan, keistimewaan-keistimewaan yang kita dapatkan, salah satu yang paling banyak nilai kebaikannya itu duduk di majelis ilmu. Dari mulai kita berangkat dari rumah, apalagi diawali tadi kita bekerja terlebih dahulu ya, itu langkah kita ini untuk memberikan motivasi aja, karena kita beribadah kadang-kadang masih mengharapkan pahala kan. Ya itu sudah manusiawi ya. Mudah-mudahan nanti berikutnya lebih meningkat lagi. Awal kita berjalan menuju ke majelis ilmu, ketika kita sudah niat melangkahkan kaki untuk sama-sama duduk di majelis ta'lim, itu setiap langkah bernilai 10 kebaikan. 10 kebaikan, maka kalau kita niatnya nggak ikhlas sayang ya. Kalau niatnya nggak ikhlas sayang. 10 langkah kebaikan kalau kita hitung-hitung sampai ruang medik ini ya, ruang tempat kita ngaji, mungkin agak susah kita ngitungnya. Tapi kalau kita fokus ke jumlah pahalanya juga repot. Nanti bisa-bisa malah nggak sampai-sampai ke taklim. Dari ruang IGD misalnya, atau dari rumah kita sudah niat tadi kan, Allah hari ini mau kerja terus dilanjutkan dengan pengajian, itu udah boleh dihitung juga karena ada nilai kebaikan. Selangkah 10, 2 langkah 20, 3 langkah 30, baru sampai lift lupa, balik lagi ngitung lagi. Nggak kelar-kelar, nah, pengajiannya tuntas jadinya nggak jadi ngaji. Nah kemudian keistimewaan lain adalah bahwa dalam sebuah hadis itu disebutkan kamisli seperti kita mendapatkan senilai dengan pahala menjalankan ibadah sunnah 1000 rakaat. Nah, itu luar biasa. Itu di majelis ilmu. Karena majelis ilmu kata Ibnu Mas'ud itu adalah radhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Jadi ya kita sedang bukan halu, tapi memang adalah sebuah semangat yang Rasulullah berikan, para ulama berikan, bahwa betapa mulianya kita duduk di majelis ilmu. Ya mudah-mudahan sekarang kita dibilang seperti duduk di taman surga. Nah, nanti di yaumil akhir ketika ajal sudah menjemput, kita ketemu lagi di taman surga kan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah selain itu berangkatnya kita, kemudian duduknya kita di sini sampai pulangnya kita, itu dalam sebuah hadis disebutkan juga, disampaikan oleh Ibnu Abbas ya, bahwa pernah ada seorang sahabat juga bertemu dengan Rasulullah, itu disampaikan bahwa kita itu dikategorikan sebagai fisabilillah. Orang kalau yang sedang dalam jalannya Allah, itu kan dijamin kehidupannya sama Allah. Karena kita dikategorikan orang yang sedang menuntut ilmu itu adalah fisabilillah. Nah, jadi kalau fisabilillah dia dalam keadaan susahnya atau bahkan sampai keadaan matinya ketika dia dalam keadaan duduk di majelis ilmu, maka kategorinya matinya mati apa? Mati syahid. Ya. Nah, ini kemuliaan yang Allah berikan bagi mereka yang menuntut ilmu. Tidak hanya itu, ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," kata Rasulullah, "kenapa aku ingin datang kepadamu ini? Untuk apa?" "Untuk menuntut ilmu." Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? "Marhaban bi talibil ilm." Rasulullah tuh bahagia ada orang yang datang kepada beliau pengen belajar, pengen nuntut ilmu. Maka Rasulullah begitu bangga, begitu bahagianya kepada mereka yang meniatkan dirinya untuk duduk di majelis ilmu. Maka Rasulullah menyampaikan, "Marhaban, selamat datang." Kalau orang udah bilang selamat datang, berarti kan dia senang menerimanya. Karena apa kata Rasulullah SAW? Karena orang yang menuntut ilmu itu, malaikat pun menyukainya. Bahkan malaikat sampai membanggakan diri kita yang senang duduk di majelis ilmu kepada siapa? Kepada makhluk langit, penduduk langit. Nah, tidak hanya itu, malaikat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala juga melindungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Di majelis ini kita nggak lihat aja. Ini majelis, ruangannya cukup buat kita untuk mengkaji ya. Itu malaikat berjejer dengan sayapnya yang dibentangkan menaungi kita di atasnya tuh. Jadi kayak seumpama ada tenda tuh kita ditutupin. Kalau malaikat
mengepakkan sayapnya, membentangkan sayapnya, berarti kan melindungi kita kan, melindungi kita. Dan itu kata hadis itu dikatakan tidak hanya sampai memenuhi ini, tapi malaikat itu bertumpuk-tumpuk hatta ila sama'il ard, sampai langit pertama. Kita nggak lihat aja, kalau lihat ya pada bingung. Itulah penyambutan malaikat, kebahagiaan dan juga rasa senangnya malaikat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Maka kita yakini bahwa fadilah ini adalah memang satu anugerah yang Allah limpahkan kepada kita untuk kita semangat di dalam ngaji. Karena usia kita yang tidak seberapa itu rasa-rasanya tidak sepadan dengan nanti bagaimana amal kita harus dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fadilah ini saya menganjurkan baiknya kita kejar, baiknya kita kumpulkan untuk menambah catatan amal kebaikan kita pada saat nanti yaumul hisab adalah hari yang nyata. Itu kita tidak menjadi orang yang rugi. Jadi kalau rugi belakangan, rugi pasti belakangan ya, menyesal pasti belakangan. Maka supaya untuk tidak menyesal, ingatlah tentang hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk mengumpulkan amal kebaikan. Ditambah lagi ini kita masuk bulan Zulqa'dah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam Al-Quran di surah At-Taubah kalau nggak salah 36 itu menyebutkan bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan. Salah satu mutawaliyatun, 3 diantaranya berturut-turut adalah sekarang sudah masuk bulan Zulqa'dah ba'da Syawal. Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah dan Muharram, ini berturut-turut 3 bulan yang Allah muliakan. Ditambah lagi adalah bulan Sya'ban. Nah, di dalam bulan Zulqa'dah ini, bulan Zulhijjah dan Muharram, itu keistimewaannya semua amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya, lebih besar maksudnya lebih besar berarti kan dilipat gandakan. Itu dilipat gandakan amal soleh yang kita lakukan. Duduk di majelis ilmu amal soleh bukan? Amal soleh. Setiap kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya, dan setiap perbuatan maksiat atau dosa dilipat gandakan juga dosanya. Jadi pilih mana? Nah, mumpung di bulan mulia kita awali ini pengajian, maka lanjutkan terus sampai bulan-bulan berikutnya. Jangan lewatkan 3 bulan yang pertama yang Allah muliakan. Tapi jangan nanti udah selesai 3 bulan udah pahalanya udah biasa gitu. Itu. Nah, kemudian dalam hadis lain juga dikatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah salah satu jalan termudah kita menggapai surga. Man salaka tariqan fihi yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Ilmu yang mana? Ilmu agama. Ulama sepakat menafsirkan bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Bukan berarti ilmu yang lain nggak penting, tetapi ilmu agama ini menjadi satu hal yang sangat wajib untuk kita miliki supaya kita tahu bagaimana caranya kita mendekat kepada Allah Subhanahu. Nah, itu kira-kira ya sedikit brainstorming aja untuk kita semua supaya kita jangan putus asa di dalam menuntut ilmu. Artinya harus ada niat di dalam hati kita untuk istiqamah. Mahwal istiqamah. Mahiyal istiqamah. Istiqamah itu adalah dawamut ta'ah hatal maut. Mengkontinyukan. Susah tuh kalau ngomong kontinu. Melanggengkan ya. Melanggengkan ketaatan kita kepada Allah sampai mati. Nah, kalau udah urusannya sampai mati, maka perlu perjuangan. Karena orang yang menuntut ilmu, cobaannya banyak. Tantangannya banyak, halangannya banyak, rintangannya banyak. Dari mulai niat aja, itu kadang-kadang kita nggak mau bangun. Karena godaannya luar biasa. Ya, kalau hari Jumat, saya banyak niat. Udah capek kerja dari hari Senin, misalnya gitu. Ada aja halangannya. Ya, jauh. Kalau mulai jam segitu saya tugasnya gimana ntar? Jadi banyak halangan. Padahal kita tahu bagaimana cara kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita.
Tapi itu seringkali kita abaikan, ya. Tetapi kita tidak boleh suuzon kepada mereka-mereka yang tidak hadir, karena mungkin memang ada keperluan yang lebih penting. Cuma sayang sekali kalau dalam 1 minggu itu tidak ada 1 atau 2 jam waktu kita untuk mengkaji agama. Itu sangat disayangkan. Sesibuk apa sih kita sampai ngaji aja nggak sempet, misalnya gitu. Rasulullah, kalau kita berkaca dengan Rasulullah SAW, beliau yang seorang pemimpin negara, seorang pemimpin umat, seorang pejuang, seorang Rasul yang tugasnya begitu banyak. Kalau kita mah apa sih tugasnya? Karena kita hanya fokus kepada urusan pribadi dan keluarga kan biasanya. Tapi Rasulullah memikirkan umat sebegitu banyak, tapi masih menyempatkan diri untuk berada di majelis-majelis ilmu. Masya Allah. Nah, ini mungkin salah satu caranya adalah kita kembali merefleksi kepada diri kita dengan waktu yang kita miliki sangat berharga. Jangan sampai kita lalai dengan waktu yang kita punya. Jangan sampai pada akhirnya kita menyesal ketika sudah wafat, ya. Karena si mayit itu pasti menyesal. Menyesalnya apakah dia banyak sampai berlebihan atau menyesalnya sedikit. Karena mayit yang sudah wafat itu rata-rata ada penyesalan. Andai saja saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka aku akan memperbanyak ibadahku. Nah, jangan sampai ketika kita sudah wafat, sudah di keranda, ya, lagi didatengin sama orang-orang, ditakziahin, di dalam hati orang lagi bacain kita Yasin dan sebagainya, doa, kitanya lagi penyesalan yang berlebihan. Nah, ini khawatir. Mudah-mudahan aura kita ini yang rajin duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan niatnya ikhlas, bisa juga memberikan pengaruh yang positif kepada teman-teman yang lain, ya. Tetapi tidak boleh memaksakan kehendak, ya. Artinya kalau kita merasa, ya Allah, saya masih butuh untuk bisa belajar, saya pun begitu sama, masih butuh untuk bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, karena kita berhadapan dengan masyarakat luas, pasti perlu juga penguatan daripada pemahaman-pemahaman yang kita miliki, ya. Jadi, dan ini pun sangat berpengaruh buat anak cucu kita kelak. Kalau kitanya mampu menghadapi anak-anak didik kita atau anak-anak kandung kita, saudara-saudara kita yang masih kecil-kecil, untuk menyampaikan ilmu yang kita punya, ini kan satu pahala yang luar biasa. Artinya kewajiban kita sebagai seorang muslim di dalam mengajak kebaikan itu kita penuhi. Penuhi. Jadi jangan itu, ya. Nah, kalau mau istiqomah memang perlu perjuangan dan juga doa, ya. Kita berdoa minta kepada Allah supaya Allah berikan kita istiqomah di dalam kebaikan, supaya Allah berikan kita ketetapan hati, kekuatan hati untuk selalu bisa beribadah kepada Allah dengan berbagai ibadah, gitu ya.